Ternyata banyak seseorang yang belum memahami tentang khodam. Ada beberapa orang yang WA saya menanyakan perbedaan khodam dari ilmu al-hikmah dengan ilmu kasepuan. Itu apa perbedaannya? Lalu sakti mana? Nah, itu yang ditanyakan. Jadi saya jawabnya, ya saya terangkan di sini sajalah. Karena saya jawab melalui WA sangat panjang penjelasannya, maka dari itu saya jelasin di sini. Yang pertama tentang ilmu al-hikmah. Sudah tahu semuanya tentang ilmu al-hikmah pastinya. Ilmu al-hikmah yaitu ilmu yang bersumber dari ayat suci Al-Quran. Bacaan ilmu al-hikmah itu bacaannya dari ayat suci Al-Quran. Banyak seseorang yang mengatakan bahwa ilmu al-hikmah itu khodamnya dari golongan malaikat. Apakah betul itu? Mari kita telusuri ya. Jadi begini, malaikat itu hanya patuh pada perintahnya Allah. Malaikat itu hanya patuh pada perintahnya Tuhan. Malaikat itu tidak mau diperintahkan oleh manusia, apalagi bangsa jin. Ilmu al-hikmah, doanya yang mengandung kekuatan, itu bukan dari khodam malaikat. Zaman para nabi, nah, kisahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu memiliki pembimbing yang dinamakan malaikat Jibril. Nah, malaikat itu adalah gaib, tidak ada wujud kasarnya seperti halnya dengan manusia. Nah, era setelah Nabi, malaikat itu tidak membimbing manusia lagi. Itu hanya berlaku di era Nabi saja. Karena pada zaman itu memang zaman jahiliyah. Nah, sekarang ini zamannya udah modern. Nah, seandainya zaman sekarang ini seperti halnya zaman jahiliyah, Bunda Maryam bisa hamil, tidak ada suaminya. Pasti semua orang heran. Maka dari itu di zaman sekarang ini itu tidak berlaku. Nah, jadi khodam dari ilmu al-hikmah itu juga bangsa jin, bukan bangsa malaikat. Namun jin pilihannya Allah, jin muslim, yang diletakkan di ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi jika kita membaca suatu surah Al-Fatihah atau Al-Ikhlas atau ayat kursi atau Yasin, setelah kita membacanya kemudian kita menerawangnya posisi hening atau saat kita membaca sambil hening, maka pasti terlihat sosok-sosok gaib. Nah, sosok-sosok gaib itu keluar dari bacaan yang kita baca. Nah, itulah khodam dari ilmu al-hikmah. Khodam dari doa tersebut, bukan dari alam. Nah, sedangkan ilmu kasepuan, khodamnya itu dari alam. Dari dimensi ke dimensi. Dari ruang ke ruang. Jadi, makhluk gaib itu meliputi ada jin, ada arwah, ada malaikat, ada sukma, ada iblis, ada setan. Ya, jadi kita mencari khodam pendamping menggunakan ilmu kasepuan, kita harus bisa masuk di alam jin. Kita harus bisa masuk di alam jin, di alam yang mana? Di bumi juga ada alam jinnya. Di dasar bumi juga ada alam jinnya. Di tengah bumi, udara juga ada alam jinnya. Di langit juga ada alam jinnya. Di dasar laut juga ada alam jinnya.
Di api juga ada alam jinnya. Jadi yang kita tuju di alam mana? Misalkan kita tuju adalah di alam bumi, alam jin yang ada di bumi. Pastinya yang kita temui ya sejenis kayak ada pocong, ada genderuwo, ada kuntilanak, ada banaspati, ya, ada sosok raja, panglima, zaman kerajaan dulu-dulu, itu muncul semua. Nah, namun jika kita mencari khodam pendamping di alam tengah, di alam udara, di alam angin, yang kita temui tidak ada kita menemui yang namanya pocong, kuntilanak, sundar bolong, genderuwo, tuyul, itu nggak ada. Bentuk jin dan pakaiannya udah berbeda dengan alam bumi. Cenderung kayak era kerajaan atau pakaiannya itu kayak zaman-zaman kuno, dan bentuknya gaibnya itu ada yang panjang-panjang, ada yang besar-besar, berbeda dengan di bumi. Kalau diterangkan sih, mengartikannya itu bingung saya. Saya jelaskan sedikit saja. Letak kesaktian khodam jin itu dilihat dari asal muasalnya. Dia itu berasal dari alam bumi atau alam laut atau alam angin atau alam langit atau di alam khayangan, alam dewa. Nah, kita dapat di alam mana? Jika kita dapat khodam pendamping di alam bumi, nah kemampuannya ya sebatas di dasar. Jika kita bertemu sama gaib yang ada di alam angin, kesaktiannya kalah. Nah, jika ketemu gaib dengan yang ada di alam langit, kesaktiannya juga kalah. Jadi, jika kalian ingin memiliki khodam pendamping, carilah khodam yang berasal dari alam langit atau di alam tengah. Nah, di situ kemampuan dan kesaktian jin itu sangat luar biasa. Rata-rata seseorang itu mencari khodam di alam bumi saja. Nah, misalkan ada serangan pasukan gaib yang hitam-hitam, yang serem-serem, datangkan khodammu cuma satu saja yang berasal dari alam langit. Pasti semua itu hilang ataupun pergi dengan cepat karena takut. Nah, jadi ini ya perbedaannya. Kalau khodam dari ilmu al-hikmah, yaitu khodam yang dari bacaan-bacaan dari ayat suci Al-Quran itu keluar dan berbentuk sosok, itu adalah khodamnya. Sedangkan khodam dari ilmu kasepuan, khodam yang ada di alam sekitar, di alam bumi, di alam langit, di alam angin, di alam laut. Nah, kita mendapatkan dengan cara meraga sukma. Kita masuk di alam jin, masuk di alam bumi, masuk di dasar laut, masuk di alam angin, masuk di alam langit, dan bertemu sosok gaib, kita berkenalan. Kemudian kita melakukan ijab qabul untuk menanyakan dijadikan teman, dia mau apa tidak. Jadi khodam pendamping itu adalah kita memiliki teman dari bangsa jin, bukan partner kerja. Kalau partner kerja itu yang dinamakan perewangan. Jadi simbiosis mutualisme, manusia butuh untung, jin juga butuh untung, sama-sama saling menguntungkan. Manusia ingin sukses, jin ingin tumbal. Pilih mana kalian, ingin perewangan atau khodam pendamping? Kalau perewangan pasti ada efek sampingnya. Namun kalau teman atau khodam pendamping tidak ada efek sampingnya. Jadi inilah pengetahuan perbedaan antara khodam pendamping dari ilmu al-hikmah dan khodam pendamping dari ilmu kaspuan. Semoga kalian memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.